Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatillah, mata kuliah Ekonomi Mikro dari kelas MJ105 dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SEMM JPOD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kebijakan program padat karya. Kebijakan program padat karya merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Program padat karya ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tahun 2015. Tujuan kebijakan padat karya, yaitu tujuan utamanya adalah program padat karya menyediakan kesempatan kerja sementara bagi penganggur dan setengah menganggur, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah RW, dan meningkatkan pendapatan bagi penganggur dan setengah menganggur. Sebanyak 16 perusahaan investasi padat karya di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dapat menyerap tenaga kerja Indonesia, sedikitnya 121.285 orang dalam kurun waktu 5 tahun, dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Ke-16 perusahaan yang sedang dalam tahap konstruksi terdiri dari 11 penanaman modal asing (PMA) dan 5 perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Perusahaan padat karya wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Perusahaan padat karya wilayah Jawa Barat berada di Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sumedang. Sedangkan wilayah Jawa Tengah berada di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Salatiga, dan Kota Semarang. Program investasi padat karya menciptakan lapangan kerja. Untuk menunjukkan wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah masih menarik dan kompetitif untuk lokasi investasi padat karya. Maka program ini juga membutuhkan dukungan semua pihak, khususnya pemerintah daerah, untuk menyiapkan para calon tenaga kerja yang terdidik dan terlatih, dan membantu percepatan pengurusan perizinan daerah yang terkait realisasi investasi tersebut. Investasi naik, rasio tenaga kerja kurang. Data Kementerian Investasi BKPM memperlihatkan ada peningkatan investasi yang signifikan, yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2021 namun dengan rasio serapan tenaga kerja yang justru menyusut. Pada tahun 2013, jumlah investasi di Indonesia mencapai 398,6 triliun, dengan jumlah tenaga kerja mencapai 1,82 juta orang, dan rasio serapan tenaga kerja per 1 triliun investasi mencapai 4.591 pekerja. Peningkatan investasi terus berlanjut hingga 2021 dengan realisasi investasi mencapai 901 triliun. Kenaikan itu tak diikuti kenaikan serapan tenaga kerja yang signifikan, yakni hanya 1,2 juta tenaga kerja. Dan bahkan rasio serapan tenaga kerja per 1 triliun investasi turun menjadi 1.341 orang. Nilai investasi dari 2013 menuju ke tahun 2021 semakin didominasi oleh sektor tersier atau padat modal. Dari tahun 2021, sektor tersier mencapai hampir 50%, sedangkan untuk penyerapan tenaga kerja Indonesia di sektor tersier hanya sebesar 34%. Dapat diasumsikan bahwa sektor tersier memberikan kontribusi nilai investasi yang besar dan penyerapan tenaga kerja Indonesia yang lebih kecil dibandingkan sektor sekunder. Adapun faktor penyebabnya, yaitu kenaikan investasi tanpa dibarengi kenaikan penyerapan tenaga kerja ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya peralihan sektor investasi
menjadi ke investasi padat modal. Yang kedua, adanya penggunaan teknologi yang semakin maju sehingga memangkas kebutuhan penggunaan tenaga kerja. Dan faktor terakhir adalah adanya perluasan usaha. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau terdapat banyak kekurangan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.